Record aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 7 SMP Negeri 1 Ponorogo dan semua yang menyaksikan channel SMP Negeri 1 Ponorogo. Pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi di mapel matematika untuk kelas 7. Baik, sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu agar pembelajaran berlangsung dengan baik dan ilmunya bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Sebelum ke materi, Pak Guru ingatkan kembali tetap jaga 3M ya, memakai masker, selalu mencuci tangan dan menjauhi kerumunan agar terhindar dari penyakit khususnya COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai segitiga. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang segi 4. Ya, segi 4. Lanjut ke slide yang selanjutnya ya. Nah, ini ada beberapa jenis dari segi 4 ya. Yang pertama ada persegi panjang, ada persegi, ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, dan yang terakhir ada trapesium ya. Ini apa saja mungkin di SD sudah pernah ya, ada beberapa yang sudah dibahas mengenai ini ya, segi 4 ini. Nah, di kelas 7 ini kita mengulas kembali yang mungkin sudah pernah dan sedikit menambah dari pengetahuan kalian di SD tentunya. Lanjut, yang pertama kita akan masuk menuju ke persegi panjang. Nah ya, ini di layar ya, di layar itu ada papan tulis ya, ada papan tulis. Nah, papan tulis itu kita ketahui dengan nama ya, disebut dengan persegi panjang ya. Jadi papan tulis ada juga yang persegi, tapi rata-rata juga persegi panjang. Nah, ini ya, yang gambar di atas itu adalah gambar persegi panjang ya. Nah, persegi panjang itu ada unsur-unsurnya ya. Ini ada persegi panjang A, B, C, D. Bisa diganti dengan huruf yang lain, tapi di sini dengan notasi A, B, C, D ya. Nah, unsur persegi panjang yaitu ada garis ya. Nah, ini ada huruf A, ada AB, terus di atasnya ada garis ya. Nah, strip atau garis. Nah, itu dibacanya adalah garis AB ya. Jadi unsur persegi panjang itu ada garis AB, ada garis BC, ada garis CD, dan garis DA ya. Nah, itu merupakan sisi dari persegi panjang. Nah, ini di tengah ini kalau di garis ini ada garis AC dan garis BD, merupakan diagonal dari persegi panjang ABCD. Nah, kemudian ini ada sudut A ya, ingat ya masih ya, ini ya ada notasi ya, di situ dibaca sudut ya, jangan sampai bingung itu apa. Buaya mangap ya, itu adalah sudut, notasi sudut. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D merupakan sudut ya dari persegi panjang ABCD. Nah, ini ya. Kemudian garis AB dan garis DC itu adalah sejajar ya, harus sejajar ini. Masih ingat ya, sejajar, harus diingat-ingat apa itu sejajar. Pak Guru nggak jelaskan di sini karena sudah dijelaskan kemarin ya. Kalau harus diingat-ingat, dibuka kembali catatannya, apa sih garis yang sejajar itu ya. Nah, kemudian juga garis AB dan garis CD ini panjangnya harus sama ya. Jadi selain sejajar harus panjangnya sama, tidak boleh salah satu panjangnya lebih pendek atau lebih panjang. Nah, kemudian garis DA yang samping ini juga sejajar dengan garis BC, juga panjangnya harus sama ya. Nah, sehingga nih ya, panjang sisi yang berhadapan sama dan sejajar itu adalah
sifat dari persegi panjang. Keempat sudutnya harus siku-siku ya. Kalau salah satunya tidak siku-siku berarti itu bukan persegi panjang. Panjang diagonalnya sama dan membagi dua sama panjang ya. Jadi balik ya, dari garis BD dan AC ini jika digaris itu akan panjangnya sama, masing-masing itu sama dan membuat dua bagian yang sama besar ya, menjadi segitiga tentunya ya. Segitiga ABC dan ACD itu adalah besarnya sama. Nah, kembali Pak ya. Jadi persegi panjang adalah suatu segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan panjang sisi-sisi yang berhadapan sama, tambahan dan sejajar yang saling berhadapan ya. Ini kurang ya. Jadi sejajar, harus sejajar sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Jadi tiga ya, tiga elemen penting ya yang harus kalian pahami dari segi panjang, persegi panjang. Tuh ya, panjang sisi yang berhadapan harus sama dan sejajar serta keempat sudutnya siku-siku. Diingat-ingat, dipahami, dimasukkan ke otak ya, ke long term memory ya, otak jangka panjang, sehingga akan sampai kelas 3 ini akan selalu berguna ya, karena sebagai pondasi untuk kalian menuju ke jenjang yang selanjutnya, materi-materi yang selanjutnya. Dalam matematika itu semuanya itu berkaitan. Kalian lupa yang di awal, di akhir nanti kalian akan kesusahan ya. Maka pahami yang dulu di awalnya. Seperti kalian membuat rumah, pasti pondasinya dulu yang dibuat, tidak mungkin atapnya dulu yang dibuat. Kalau pondasinya lemah, 1 minggu 2 minggu rumahnya roboh ya, begitu. Lanjut. Nah, ini nggak usah, nggak apa-apa ya, cuma sedikit ilustrasi ya. Andra mempunyai kamar, lantai kamarnya berbentuk persegi panjang. Nah, ini untuk memakai ubin ya, ini jumlah ubinnya ini ya. Bisa digunakan, misalnya kalian bikin rumah, terus rumahnya bentuknya persegi panjang, terus mau dipasangi ubin. Nah, butuhnya ubin itu berapa bisa dihitung ya. Nah, makanya itu tukang-tukang itu juga mereka perhitungan menggunakan matematika. Jadi matematika berguna tidak hanya di sekolah ya, di semua aspek ya bisa ya. Kalian tukang bangunan itu kalau nggak bisa hitung-hitungan ya susah. Suruh bikin rumah, butuhnya semen misalnya 5 sak, ternyata hitungannya dia cuma 3 sak, akhirnya tidak cukup. Dicukup-cukupkan, akhirnya ya bangunannya itu tidak maksimal, begitu ya. Jadi jangan salah kan, belajar matematika tidak berguna ya, berguna sekali di berbagai aspek itu berguna ya. Nah, ini kita ke keliling dan luas ya. K kecil adalah keliling ya. Nah, rumus keliling persegi panjang adalah 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, ingat ya, kalau keliling itu adalah muter. Mungkin balik ke slide yang gambar persegi panjang, Pak. Nah, yang ini, Pak. Ya, keliling adalah muter sisi AB, BC, CD dan AD ya. Nah, ini ada 2 panjang dan 2 lebar ya, makanya itu tadi misalnya ditulis adalah 2P ditambah 2 lebar ya, karena lebarnya 2 ya. Nah, balik lagi ke yang tadi Pak. Nah, 2P ditambah 2L ya, ada sama-sama memiliki angka 2 ya, makanya 2-nya dikeluarkan, akhirnya di dalam P ditambah L ya. Kalian harus cermati ini adalah bentuk yang sederhana ya, jadi lebih memudahkan kalian. 2P ditambah 2L aslinya ya, 2-nya dikeluarkan, P ditambah L. Nah, kemudian luas adalah notasinya L besar. Ini kalau misalnya itu
di sini ada gambar persegi panjang kecil atau luas persegi panjang. Rumusnya adalah panjang kali lebar ya, P kecil dan L kecil ya. Lanjut. Nah, ini contoh soal. Diketahui luas persegi panjang adalah 24 meter persegi dan panjang salah satu sisinya 8. Hitunglah keliling persegi panjang tersebut. Nah, ini baru diketahui panjang salah satu sisinya ya. Maka yang harus dicari sisi yang lain dulu ya. Nah, rumusnya adalah kalau luas kan tadi apa? Panjang kali lebar. Misalnya ini panjangnya 8, berarti lebarnya yang belum diketahui ya. Nah, luas sama dengan P kali L. L-nya 20, luasnya adalah 24. 24 sama dengan 8 kali L. Nah, L-nya berarti 24 dibagi 8. L-nya sama dengan 3. Jadi panjangnya 8, lebarnya 3. Nah, setelah ketemu lebarnya 3 baru dicari ya, ini yang ditanyakan adalah keliling. Keliling tadi rumusnya apa? Keliling adalah 2 dalam kurung P ditambah L. 2, P-nya 8, L-nya 3. 8 tambah 3, 11. 11 kali 2 sama dengan 22. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 22 cm ya. Harus paham ya ini ya. Ini yang diketahui luasnya dulu ya. Bisa. Jadi di soal itu tidak mesti kalian harus disuruh mencari luasnya. Makanya itu kalian harus hafal di rumusnya ya, rumusnya apa. Jadi kalian hanya belajar mencari luasnya tapi lupa-lupa ingat di rumusnya, nanti bingung malah ya. Jadi harus paham. Dan selain itu ya, kalian belajar matematika itu harus sering-sering mengerjakan soal sehingga kalian cepat hafal ya. Selain menghafal, kemudian diaplikasikan ke soal sehingga otak kalian itu ada 2 kali masuk ke dalam memori ya. Ilmunya rumus-rumusnya itu 2 kali. Selain membaca kemudian mengingat, malah 3 ya, sambil menulis. Jadi lebih masuk ya, lebih ingat ya. Selain itu ketika kalian sering mengerjakan soal, kalian akan terbiasa ya. Gini, kalau keluar soal begini kalian kebingungan kalau belum pernah menemui soal ini, karena kalian berpatokannya hanya soal pasti yang ditanyakan adalah luasnya ya. Padahal di sini yang diketahui malah luasnya, dicari kelilingnya ya. Nah, itu. Nah, lanjut adalah persegi. Persegi ya, unsur persegi itu sama ya, hampir sama dengan persegi panjang ya. Ada garis atau sisi-sisinya 4, kemudian diagonalnya juga 2, sudutnya juga 4. Nah, kemudian yang membedakan dengan persegi panjang itu adalah keempat garisnya ini, keempat sisinya adalah panjangnya harus sama ya, dengan sisi yang berhadapan harus sejajar ya. Jadi bedanya dengan persegi panjang, kalau persegi panjang tadi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Kalau ini keempat sisinya sama panjang, yang sejajar hanya yang berhadapan. Nih ya, lanjut. Nih, panjang sisi yang berhadapan sejajar ya, panjang sisi yang berhadapan itu harus sejajar. Keempat sudutnya siku-siku ya, mirip dengan segi panjang ya, persegi panjang. Panjang diagonalnya sama dan membagi 2 sama panjang, itu juga sama dengan persegi panjang. Nah, ini yang membedakan ya, panjang keempat sisinya adalah sama. Kalau persegi panjang tadi hanya 2, sepasang ya, sepasang. Kalau ini keempatnya sama. Nah, ini diagonal yang berpotongan tegak lurus, ini juga berbeda ya. Lanjut.
Jadi persegi 4 adalah suatu persegi panjang yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang, ya. Jadi persegi itu bisa disebut dengan persegi panjang yang mempunyai 4 sisi sama panjang, ya. Persegi itu ya persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang itu bukan persegi, ya. Nah, ini kalau ini ya, ini masuk ke keliling, keliling lingkaran. Keliling persegi adalah, namanya keliling adalah muter, ya, muter tadi. Kalau persegi panjang tadi muternya karena yang panjang 2, yang lebarnya 2, jadi 2 kali panjang tambah 2 kali panjang tambah lebar. Lah sama saja sama persegi. Tapi kalau persegi karena keempat sisinya itu sama, jadi langsung ke 4 kali sisi. Jadi keliling persegi adalah 4 kali sisi. Kalau luas segi panjang, persegi panjang tadi adalah panjang tambah lebar. Luas persegi juga sama, panjang kali lebar. Tapi karena panjang sama lebarnya sama, jadi ya sisi kali sisi atau S kuadrat. Nih ya, hitunglah panjang sisi dan keliling dari persegi panjang yang mempunyai luas 625 cm persegi. Nah ini ya, luas persegi, luas sama dengan S kuadrat, luasnya adalah 625 ya, sama dengan S kuadrat. S sama dengan di akar dari 625 ya. 625 itu akarnya 25 ya, ingat-ingat. Nah, karena sisinya adalah 25, maka keliling persegi adalah keliling sama dengan 4 kali sisi. 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi kelilingnya adalah 100 cm ya, seperti itu ya, diingat-ingat. Lanjut, jajar genjang. Jajar genjang itu seperti apa namanya, telur apa, sarang burung ya, makanan tahu itu, terus di tengahnya ada telurnya ya. Nah, kalian bisa cermati ya, bisa ya, seperti kalau kalian sering makan ya, itu tahu terus dibikin, terus tengahnya ada telur puyuhnya, itu ya sering disebut dengan sarang burung ya. Nah, makanan sarang burung itu bentuknya adalah jajar genjang. Nah, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang ya, mirip seperti apa tadi, persegi panjang ya, ya, yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang, yaitu AB sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC. Nah, ini ya, sudut yang berhadapan sama ukurannya. Ya, sudut A sama dengan sudut C, sudut B dengan sudut D ya. Yang membedakan dengan persegi panjang dan persegi ya. Kalau tadi persegi dan persegi panjang itu keempat sudutnya adalah siku-siku. Kalau ini tidak siku-siku, tapi yang berhadapan itu sama besar. Sudut yang saling berdekatan, saling berpelurus, yaitu sudut A plus sudut B. Ya, jadi sudut yang berdekatan itu berpelurus ya. Berpelurus itu apa? Berpelurus itu jumlahnya berapa ya? Masih ingat ya? Berpelurus jumlahnya adalah 180. Jadi sudut A ditambah sudut B itu 180, sudut B ditambah sudut C itu 180. Kemudian diagonal jajar genjang membagi daerah jajar genjang menjadi 2 bagian yang sama ya, tetap ya, sama, yaitu luas segitiga ABC dan luas CAD itu sama. Diagonalnya saling membagi 2 sama panjang ya, yaitu ini ya,
Ini kurang hurufnya. Lanjut. Jajar genjang adalah suatu segi empat yang pasangan setiap sisinya yang berhadapan sejajar, ya. Intinya itu, ya. Sejajar. Nah, ini misalkan suatu persegi dengan alas A, sisi yang berdekatan A dan adalah B dan tinggi T. Jika K satuan panjang menyatakan keliling dan luas satuan luas menyatakan luas, maka rumus keliling luas daerah persegi adalah, nah ini ya, persegi. Jajar genjang ini ya sebenarnya ya. Lupa Pak Guru, maaf. Segi empat yang benar ini, ya, segi empat bukan persegi ya, segi empat. Karena ini kita membahas segi empat ya. Nah, keliling adalah 2A plus B. A-nya itu alas, B-nya ini apa, garis yang pinggir ya. Sama seperti apa, rumus persegi panjang ya. Nah, kalau ini apa, luasnya ini adalah karena sisi yang lebarnya itu miring, tidak bisa apa, kalau persegi panjang itu kan langsung ya, apa, alas kali yang pinggir lah. Kalau jajar genjang itu harus dicari tingginya terlebih dahulu. Biasanya kalau ini di sini ada garis putus-putus sehingga menggunakan rumus Pitagoras. Pitagoras kelas 7 ada belum Pak? Semester 1. Nah, tapi di SD sudah pernah ya rumus Pitagoras ya. Pitagoras adalah sisi panjang kuadrat sama dengan sisi yang alas dan sisi tinggi di kuadrat ditambahkan ya. Jadi sisi yang berdiri kuadrat, sisi yang bawah kuadrat ditambahkan adalah sama dengan sisi miring dikuadratkan ya. Kalian kelas di SD sudah pernah mengetahui dari Pitagoras. Juga ada triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah pasangan tiga angka yang pasti itu. Kalau 3, 4 pasti sisi miringnya adalah 5 ya. Kemudian 5, 12, 13 ya Pak ya. Ya, 5, 12, 13. Nah, kalau 3, 4, 5 berarti adalah 3, 4, 5 benar ya. Itu ya untuk triple Pitagorasnya. Kalian bisa pahami lagi, buka lagi bukunya. Nah, hitunglah luas jajar genjang di samping. Diketahui AB adalah alas 10 cm, tingginya adalah 8. Kebetulan sini udah diketahui. Ditanya adalah luas jajar genjang. Luas adalah alas kali tinggi, 10 kali 8 sama dengan 80 cm kuadrat. Ingat-ingat ya, luas alas dikali tinggi. Kalau tingginya belum diketahui, misalnya ini pasti nanti di sini ada garis kalimatnya, misalnya ini garis strip-strip, berarti sini sampai sini berapa, sini sampai sini berapa. Kalian harus ingat triple Pitagoras atau rumus-rumus dari Pitagorasnya. Kemudian lanjut adalah belah ketupat. Nah, ini ya. Belah ketupat. Ya, seperti apa ya? Ya, mirip seperti jajar genjang ya. Ya. Hanya kalau belah ketupat itu keempat sisinya itu sama panjang, yang membedakan dengan jajar genjang. Kalau jajar genjang itu tadi hanya yang berhadapan yang sama panjang ya. Kalau belah ketupat itu keempatnya itu sama ya. Berarti ini kalau jajar genjang itu tadi mirip dengan persegi panjang, kalau ini mirip dengan persegi. Hanya kalau ibaratnya kalau persegi panjang itu segi panjang yang agak dimiringkan sedikit lah. Kalau ini belah ketupat ini adalah persegi, tapi kalau kalian main dengan misalnya ada besok kalau misalnya tatap muka itu bisa persegi pakai bambu atau apa lah, dimiringkan sedikit itu akan membentuk belah ketupat ya.
Jadi belah ketupat ini adalah mirip dengan persegi ya. Keempat sisinya adalah sama panjang. Ya ini ya, ini sama panjang bukan kongruen ya. Sisi yang berhadapan sejajar, berarti AD sejajar dengan BC, CD sejajar dengan AB. Nah, sudut yang saling berhadapan kongruen atau sama panjang, sama besar ya. Jadi sudut D sama dengan sudut B ini sama dengan sudut ini. Nah, kedua diagonalnya saling membagi dua bagian yang sama panjang ini ya. Ini diagonal diagonal BD ketika dibelah ini berarti ini sama dengan sini panjangnya ya. Misalnya ini 10 cm, ini dibelah ini berarti ini 5 cm, ini 5 cm. Sama juga kalau ini misalnya 20 cm dibelah dengan BD berarti ini sini 10, sini 10 ya. Diagonal membagi belah ketupat menjadi dua bagian yang sama besar. Dan atau diagonalnya itu merupakan sumbu simetri. Sumbu simetri ingat ya, sumbu simetri adalah sumbu lipat ya. Jadi ketika ini di tengah terus dilipat, ini D ini akan bertemu dengan B ya. Nah, jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan adalah 180 ya, saling berdekatan di 180. Baik, lanjut. Nah, jadi belah ketupat adalah suatu segi empat yang semua sisinya sama panjang dengan tadi ya, dengan ini ya, ada macam-macam ini, kalian harus pahami. Kalau bedanya dengan persegi, kalau persegi itu sudutnya tadi semua siku-siku, kemudian ya itu ya, membedakan itu semua sudutnya siku-siku, karena kalau belah ketupat itu tidak siku-siku, hanya yang berhadapan itu tadi sama besar ya di situ ya. Dan perbedaannya ini masih ini. Kalian yang ini ya Pak ya, dibuka yang ini. Ini yang ini harus kalian pahami. Jadi dikeluar di soal misalnya manakah yang bukan dari sifat jajar genjang, kalian harus bisa mengetahui ya. Misalnya ditanyakan lagi perbedaan belah ketupat dan persegi misalnya, kalian juga harus bisa membedakan ya. Lanjut Pak, lanjut kita ke luas. Luas daerah belah ketupat sama dengan setengah hasil kali panjang diagonalnya. Keliling belah ketupat sama dengan 4 kali panjang sisinya ya. Jadi luasnya adalah D1 kali D2 setengah ya, ini kurang ya, ini harusnya di sini ada 2 ya. Jadi luas dari belah ketupat adalah setengah kali D1. D1 adalah diagonal 1, D2 adalah diagonal 2. Jadi ini setengah D1 kali D2. Kelilingnya 4 kali sisi. Nah ini PQRS adalah belah ketupat, dengan PR adalah diagonal, QS adalah diagonal, panjang PQ adalah sisinya adalah 5 cm. Hitunglah luas dan keliling belah ketupat PQRS. Nah ini ya, diagonalnya tadi adalah 6 dan D8 ya, PR dan QS ya. Ya ini ya, PR dan QS adalah diagonal. Luas sama dengan setengah kali 8 kali 6. 8 kali 6 sama dengan 48 dikali setengah sama dengan 24. Jadi luasnya adalah 24. Kemudian kelilingnya adalah 4 kali sisi, seperti dengan persegi ya tadi ya, luas kelilingnya adalah 4 kali sisi sama dengan 20 ya. Yang membedakan lagi adalah cara mencari luasnya. Kalau luasnya ini setengah kali D1 kali D2, kalau persegi tadi luasnya adalah sisi kali sisi. Lanjut layang-layang ya. Ini adalah lanjut layang-layang. Layang-layang adalah mirip dengan
apa tadi? Belah ketupat ya, belah ketupat. Yang membedakan kalau belah ketupat itu tadi keempat sisinya adalah sama panjang. Nah, kalau layang-layang itu beda ya, hanya yang bagian atas ini sama, yang bagian bawah ini adalah sama panjang ya, ini ya. Dua pasang sisi yang berdekatan adalah sama, yaitu sudut garis AB dan garis AD ini berdekatan, ini sama ya. Kemudian BC dengan DC ya. Sepasang sudut yang berhadapan sama ukuran ya, sama ya tadi ya, yang sama seperti ini sudut ini B dan D. Salah satu diagonalnya membagi layang-layang menjadi dua ukuran yang sama. Ya. Jadi yang ini, yang atas, yang diagonal yang panjang itu akan membentuk dua bagian yang sama ya, yaitu kalau ini adalah di sini dipotong, berarti ada segitiga ACD dan segitiga ACB, ABC ini adalah akan sama ya. Diagonal-diagonalnya saling tegak lurus ya. Dengan AC tegak lurus BD ya, ini ya. AE ini sebenarnya harusnya. Lanjut aja ya. Langsung ini segi 4 yang diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi yang membagi sama panjang adalah diagonal yang panjang, yang lebih panjang dari diagonal yang satunya. Luasnya itu sama dengan luas belah ketupat ya, luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. Kelilingnya, nah kelilingnya ini adalah ini sebenarnya ini beda kan sisinya, ini bukan 4 kali sisi, ini 2 sisi ini ditambah 2 sisi yang atas. Nah ini layang-layang dengan panjang diagonalnya adalah 30 dan 50 cm. Berapakah luas layang-layang yang dibuat Andi? Luasnya adalah ini D1 nya 30, D2 nya adalah 50. Luas sama dengan setengah kali 30 kali 50, 3 kali 5, 15, nolnya 2, 1500 kali setengah atau 1500 dibagi 2 sama dengan 750 ya. Lanjut trapesium, terakhir kayaknya ini trapesium. Trapesium, apa sih trapesium ini? Kita masuk ke trapesium. Nah ini trapesium ya. Trapesium dari tadi belum ada yang sama ya, belum ada yang mirip. Jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan antara dua sudut sisi sejajar pada trapesium adalah 180. Nah ini berarti yang ini sudut C dan sudut D itu dijumlah adalah 180. Sudut ini sama ini 180. Pada trapesium sama kaki ukuran sudut alasnya sama ya. Kalau ini sama kaki berarti sudut A dan sudut B adalah sama. Pada trapesium sama kaki panjang diagonalnya adalah sama. Nah kemudian trapesium siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku ya. Belum ada gambarnya ya. Jadi Pak Guru, kalau jadi trapesium ada beberapa jenis ya. Ini trapesium sama kaki, kemudian trapesium siku-siku. Siku-siku berarti ini garis AD-nya adalah siku-siku ya. Sini siku-siku, ya yang miringnya satu ya. Jadi disebut dengan trapesium siku-siku. Kemudian ada trapesium sembarang. Jadi yang sini antara garis AD dan garis BC itu tidak sama dan tidak sejajar. Nah, intinya adalah yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar yang berhadapan. Berarti yang yang selalu sama itu adalah sisi yang ini, sisi yang sejajar, hanya yang sisi atas dan sisi alas ya. Ibaratnya sisi alas dan sisi atapnya itu adalah selalu sejajar ya. Intinya dari trapesium itu. Kalau garis yang ini sampingnya itu bisa berubah-ubah tergantung jenisnya. Misalnya siku-siku berarti salah satunya adalah ini tegak lurus terhadap alas.
Kalau sama kaki berarti ini sama panjang dan ya sama panjang aja ya, nggak sejajar. Kalau sejajar itu membentuk, ya bisa juga sejajar ya, trapesium jadi trapesium sama kaki dan sejajar menjadi persegi atau persegi panjang, itu juga bisa disebut dengan trapesium ya. Nah, itu adalah trapesium. Nah, ini ya, kita lanjut ke luas trapesium. Luas trapesium adalah setengah kali tinggi kali jumlah dua sisi sejajar ya. Jadi A1 adalah sisi sejajar A, dan ini sisi sejajar yang kedua ya. Ini yang di dalam kurung adalah penjumlahan dari kedua sisi yang sejajar. Misalnya dibalik, dimiringkan, berarti yang sejajar adalah yang pinggir. Jadi harus ada ininya ya, tanda notasi sejajarnya ya. Jadi luas sama dengan setengah kali tinggi dikali dalam kurung sisi sejajar 1 ditambah sisi sejajar yang kedua. Selesai ternyata ya. Nah, untuk contoh soalnya kalian bisa dibuka di buku matematiknya ya. Kalian pelajari sendiri ya, diingat-ingat. Udah ya, cukup di slide-nya. Kita olah sedikit ya. Untuk intinya dalam persegi panjang itu berawal dari satu atau dua bangun ya, persegi panjang dan persegi itu yang dimodifikasi sehingga membentuk beberapa bangun ya. Contohnya tadi persegi ya, itu bisa dimodifikasi menjadi belah ketupat. Kemudian persegi panjang menjadi jajar genjang. Trapesium ini pun jika sama kaki terus siku-siku itu juga merupakan persegi panjang, itu juga bisa disebut dengan trapesium dengan catatan yaitu tadi ya, jika sama panjang ya. Jadi trapesium yang semuanya sama ya. Jadi siku-siku juga terus sama kaki juga ya. Jadi kalau disebut trapesium siku-siku sama kaki ya, itu adalah persegi panjang ya. Jadi itu ya, jangan bingung ya. Nah, kemudian kalau kalian suruh membedakan, kalian harus tahu perbedaannya masing-masing. Perbedaan belah ketupat dan layang-layang. Kalau layang-layang itu panjang diagonalnya itu tidak sama. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi mengakibatkan sisinya itu yang sama panjang adalah hanya dua, yang bagian atas dan bagian bawah. Seperti kalian membuat layang-layang ya, layang-layang. Kalau belah ketupat semuanya sama panjang, kemudian diagonalnya juga sama panjang. Ditekuk ke sini bisa, ditekuk ke atas juga bisa. Artinya saling bertemu yang sudut yang berhadapan. Tapi kalau layang-layang itu yang bertemu hanya yang kanan dan kiri ya, bertemu. Kalau yang atas ini tidak akan ketemu karena panjangnya adalah berbeda ya. Cukup itu ya untuk materi pertemuan kali ini. Pertemuan lalu segitiga, kemudian ini segi panjang. Pertemuan lalu tidak ada soal ya, karena ya ini nanti sekalian ini, jadi ada persegi dan segitiga. Karena ini satu cakupan materi sehingga nanti soalnya satu, jadi satu soal ya untuk pertemuan selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri ya, marilah kita tutup dengan alhamdulillah ya, berdoa mulai. Cukup, tetap ya jaga 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.